Bapa di dalam surga, terima kasih. Karena apa Tuhan? Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Dan saat ini kalau kami berkumpul semua kelompok sanak keluarga Allah Tuhan, semua juga karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan semua untuk segala hormat, kemuliaan bagi Raja yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini kami juga akan belajar Tuhan untuk mengerti firman-Mu, rema daripada firman-Mu, apa yang ingin Engkau sampaikan dalam hidup kami, untuk kami lakukan supaya setiap kami mengalami lompatan berkat, lompatan keuangan, dan sungguh-sungguh hidup kami menjadi berkat, menyenangkan hati Engkau. Roh Kudus, kami butuh Engkau, sebab tanpa Engkau tidak bisa. Roh Kudus, Engkau menguasai semua waktu, urapi roh hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu. Apa yang Engkau ingin sampaikan kepada anak-anak-Mu, Engkau nyatakan Tuhan, sehingga kami pulang dengan satu kelegaan, kami pulang dengan satu kemenangan. Puji-pujilah Allah yang kami sembah, dan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan. Silakan duduk, silakan duduk. Ya saudara, saya minta maaf tadi sedikit malam-malam karena ruangan ini segera akan dipakai lagi, ya, jadi nggak bisa diperpanjang. Ya. Coba saudara lihat kiri kanan sambil beri senyum, tapi pakai masker ya. Coba ya, lihat kiri kanan sambil beri senyum. Cablek, kalau orang Jawa bilangnya cablek. Kamu luar biasa, gitu. Kamu luar biasa karena kamu hadir. Ya, saya senang saudara. Kalau saudara hadir tuh saya senang. Kalau saya senang, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Yang belum ibadah, siapa coba yang belum ibadah? Yang sudah ibadah? Ya, kemarin ISS. Anggap saja saya Pak Obaja. Ya, tidak apa-apa. Firmannya sama. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini sama dengan yang saat ini gereja sedang berikan. Rangkumannya sama, materinya sama. Betty beda tipis. Di sana Pak Obaja, di sini Vicky. Tapi saya mencoba fokus, ya fokus. Jadi apa yang ingin Pak Obaja sampaikan dari Tuhan, saya fokus. Saya dengar kemarin ISS, lalu pulang malam tanya suami saya buka lagi yang Jakarta, Yonatan. Jadi saya benar-benar fokus supaya apa? Apa yang saya sampaikan sungguh-sungguh sama. Tapi kalau saudara mungkin merasa kurang dari saya, saudara bisa buka YouTube. Ya, saudara bisa buka YouTube dari ibadah, atau misalnya pulang dari sini kan masih sempat, masih ada ibadah jam berapa? Jam 4 sama jam berapa? Setengah 7. Tapi sih kita nih manusia kadang-kadang kan udah capek, benar enggak? Sama aja katanya gitu. Enggak apa-apa, terserah ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah hadir. Karena apa? Saudara sudah menyediakan waktu. Menyediakan waktu itu paling sulit, paling susah. Benar apa nggak saudara? Ya, terima kasih sekali lagi. Kita masuk dalam sharing firman kita, dan saya sudah share di grup besar. Saudara bisa lihat di grup WA. Dan firmannya masih seri tentang apa saudara? Bahasa Jawanya financial leap. Bahasa Koreanya lompatan financial atau lompatan keuangan. Dan seri yang terakhir ya Pak Parno ya, yang terakhir ya. Yang terakhir serinya tentang conquering the new Canaan atau menaklukkan Kanaan baru. Ya, menaklukkan Kanaan baru. Mungkin kita bingung, loh, kok Kanaan dibawa-bawa? Kok bukan Yerusalem? Ya, kok bukan Bethlehem? Kok bukan Nazaret? Kenapa Kanaan yang dibawa? Kenapa Kanaan itu berhubungan dengan berkat, saudara? Ya,
Jadi kita langsung masuk Romawi 1. Jadi saya gini ya, nanti firmannya ini bukan hanya sekedar saya kasih, tetapi saudara boleh tanya. Nanti kita dua arah, seperti kelompok sel, ngerti ya? Kalau kelompok sel itu. Jadi yang pertama adalah apa artinya menaklukkan Kanaan baru. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, Kanaan itu adalah kota yang bagaimana? Coba siapa yang bisa? Kanaan itu kota yang bagaimana? Regina, Kanaan itu kota yang bagaimana, Rek? Hah? Kota yang kaya. Apalagi? Stella? Nggak bisa ngantuk wah ini. Nah, kalau Kanaan itu kota yang bagaimana? Tanahnya subur, ya, madu, susu, semuanya ada di sana. Jadi kota yang paling subur, ya. Ngapain capek-capek Tuhan itu membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, karena memang Kanaan itu adalah kota yang subur, kota yang penuh berkat, kota perjanjian. Jadi itu, makanya saya bilang, kalau kita mau mengalami lompatan berkat, kita mau diberkati, kita harus menaklukkan Kanaan dulu. Kita harus merebut Kanaan dulu. Sebab Kanaan itu adalah lambang kemakmuran. Sampai sini dulu. Siapa yang mau tanya? Kalau saya orangnya harus ngerti firman-Nya. Jadi kenapa Kanaan itu dibawa-bawa? Sebab Kanaan itu dalam Alkitab adalah satu daerah yang subur, daerah yang berkatnya luar biasa, susunya banyak, nasinya banyak, segonya banyak, dagingnya banyak, berkatnya banyak. Jadi kalau misalnya kita ke Kanaan, udah pasti enak, saudara, subur, ngerti ya? Lambang kemakmuran. Jadi kalau kita mau mengalami lompatan finansial, lompatan keuangan, lompatan berkat, kita harus merebut Kanaan dulu. Nah, di sini Kanaan itu adalah berbicara tentang level. Level itu apa sih, Sandi? Level tingkatan. Coba anak sel saya, siapa yang mau di tingkat miskin? Angkat tangan. Gak ada? Naik level. Siapa yang mau di tingkat kekurangan? Angkat tangan. Level tingkat kekurangan? Gak ada. Siapa yang mau naik ke level cukup? Angkat tangan. Gak ada juga. Sekarang naik level. Siapa yang mau di tingkat kelimpahan? Angkat tangan yang Tuhan melihat loh. Angkat tangan coba. Angkat tangan tuh jangan setengah tiang. Nanti berkata setengah tiang. Yang gede Tuhan melihat. Siapa yang mau di level kelimpahan? Yuk kita bilang, Tuhan, saya pasti mengalami kelimpahan. Amin. Pulang ke kelimpahan. Amin, saudara. Profetik, saudara. Ya. Jadi saya sebagai KKS juga rindu. Kalau anak saya susah, saya juga melangso, sedih. Apalagi Bapak di sorga, ya. Jadi setiap kita itu mau mengalami kelimpahan. Jadi Kanaan itu berbicara tentang apa? Naik level, naik level. Sebab lompatan keuangan, lompatan itu selalu menuju ke arah atas, ya. Ada nggak lompat ke bawah? Jatuh. Desta, ada nggak lompat ke bawah? Nggak ada. Lompat selalu ke atas. Ikut Tuhan ya. Saya garis bawahi. Ikut Tuhan. Selalu grafiknya naik. Kalau misalnya turun, tanda tanya. Evaluasi sendiri. Bagaimana hubungan sama Tuhan? Jadi kalau ikut Tuhan, grafiknya selalu naik. Sekalipun ada proses, jangan khawatir.
Kalau kita bersama dengan Tuhan, semua bisa kita lalui. Amin saudara? Ya. Jadi itu Romawi 1. Kanaan, lambang kemakmuran. Kalau mau naik level, kalau mau naik lompatan finansial, harus merebut apa yang namanya Kanaan. Kanaan itu harus direbut, baru tercapai lompatan finansial. Itu yang pertama. Kira-kira ada yang mau tanya nggak di sini? Romawi 1. Lalu Romawi 2, ya. Nah, oke, saya mengerti tentang arti Kanaan. Oke, saya akan merebut Kanaan saya. Saya mau naik level. Saya nggak mau selamanya hutang. Saya nggak mau selamanya hidup kekurangan. Saya mau mengalami apa yang namanya naik level. Saya mau, nggak mau cukup, enak aja. Saya mau mengalami kelimpahan. Lalu bagaimana caranya untuk mengalami apa yang namanya naik level, mengalami lompatan keuangan, merebut Kanaan? Ada 3 yang harus kita lakukan. Firman Tuhan itu cuma ngerti teori, bagus. Alangkah bagusnya disertai dengan apa? Praktek. Ya. Kalau saya orangnya lebih senang praktek. Kalau saudara datang sama saya, saya mau belajar berenang. Oke. Saya teori sedikit, tapi abis itu saudara bisa langsung apa saudara? Praktek. Itu lebih baik saudara. Ya. Nah, langkah untuk merebut Kanaan. Yang pertama, apa Catur? Mana Catur? Ya, coba apa? Yang kenceng. Ya, kalau kita mau merebut Kanaan, apa Catur? Berani menyeberang? Iya. Berani menyeberang sungai Yordan. Sebab apa saudara? Kanaan itu ada di seberang. Jadi Kanaan itu bukan bersama dengan kita ada di seberangnya. Jadi kalau kita mau menuju Kanaan, harus apa saudara? Menyeberang. Artinya kalau kita mau mencapai lompatan finansial, kalau kita mau merebut Kanaan, ada yang harus kita lakukan atau ada yang harus kita bayar harga. Misalnya contoh Farel ini sekarang lagi diberkati, saya senang banyak ya Farel ya. Siapa yang mau pulangkan sembako sama dia, tapi bayar. Harga juga bukan harga temen ya Farel ya, harga bisnis. Farel ini diberkati, dia mengalami lompatan finansial ya. Dari pertama kali dia ikut saya sampai sekarang, saya merasakan naik grafik dia. Tapi ikut Tuhan jangan mundur Farel, harus seimbang ya. Nah, waktu dia mengalami lompatan finansial, ada harga yang harus dibayar nggak? Ada. Pagi-pagi dia sudah harus berangkat kemana Farel? Kota mana? Pati, mana lagi? Kudus ya, waktu itu ya. Jadi harus nganter barang, harus siap sedia, harus kerja keras, tidak ada leha-leha. Ngerti ya semua ya? Jadi kalau kita mau kaya, kita juga jangan males seperti itu. Kita mau diberkati pelayanan kita. Misalnya pelayanan saya KKS. Saya mau kelompok sel saya itu besar, kelompok sel saya itu berkembang. Jadi saya mau merebut Kanaan pelayanan saya melalui kelompok sel. Saya harus menyeberang sungai Yordan. Artinya apa? Ada harga yang harus saya bayar. Contohnya apa? Waktu saya untuk kelompok sel. Tanya aja suami saya. Jam 12 juga ada yang telepon, jam 12 malam. Harus siap. Uang jangan ditanya, habis-habisan. Mana sempat saya sama suami saya mikirin buat diri sendiri. Semua buat kelompok sel. Rumah buat kelompok sel, habis-habisan, ya kan? Perasaan, gak usah ditanya kalau perasaan mah.
Tapi karena saya cinta Tuhan, ya sah gitu. Ya. Jadi ada harga yang harus saya bayar. Jadi kalau kita mau kaya, kalau kita mau diberkati, jangan instan. Saudara, kadang ketemu saya, Cik, saya nih mau diberkati. Udah sharing sama saya 3 jam, datang ke Pak Warno, Pak, saya mau sharing. Apa kata Pak Warno? Saya mau kaya, Pak, saya mau diberkati, Pak. Gini. Lalu saya tanya, apa yang sudah kamu bayar buat Tuhan? Bayar harga. Apakah kamu sudah berdoa? Bentar, Cik. Apakah kamu sudah pondok Daud? Belum, Cik. Ibadah raya kamu selalu rutin? Enggak, Cik. Kadang online tapi enggak konsentrasi. Jadi kalau kita enggak mau bayar harga, kita enggak mau menyeberang sungai Yordan, jangan harap Kanaan kemakmuran kita dapat. Benar apa enggak? Jadi yang pertama apa saudara? Kalau kita mau dapat Kanaan, harus apa? Bayar harga. Cuman kita nih manusia kan yaitu mau nerima tapi nggak mau ngasih, seperti itu. Ya. Sebab apa saudara? Kalau kita mau menyeberang sungai Yordan, saat ini adalah saat yang terbaik. Timingnya Tuhan. Ya, saya dengar Pak Jo kemarin malam sambil ngantuk-ngantuk, ya saya dengar kata Pak Jo. Timingnya Tuhan, timing itu waktu. Waktunya Tuhan itu sekarang untuk bayar harga. Sebab apa? Pak Obaja menyampaikannya sekarang. Pak Obaja itu kalau menyampaikan firman, apakah dari Pak Obaja? Enggak. Dari siapa? Tuhan. Tergantung kita percaya apa enggak. Masuk sih si Obaja, bisa-bisanya Obaja aja nyusut. Enggak. Kalau kita percaya itu dari Tuhan, timingnya sekarang untuk apa? Bayar harga. Jadi tergantung kita mau apa tidak bayar harga. Itu yang pertama, ya. Jangan kita selalu berada di zona nyaman. Zona nyaman itu apa sih? Saya tuh kalau terangin firman sampai detail supaya ngerti. Zona nyaman itu apa sih? Saya contohkan seperti ini. Misalnya di dalam kelompok sel, saya bilang, Sandy, kamu saya pilih jadi calon KKS. Bayar harga loh, nyebrang sungai Yordan. Lalu dia katakan, tak bisa, jangan. Aku senangnya jadi anggota, nyamannya jadi anggota, nggak punya komitmen, Ci. Kalau KKS, wah bahaya tenan, seperti itu. Itu contoh zona nyaman. Atau misalnya gini, contoh lain. Misalnya siapa? Ingrid lah. Dia jual lumpia. Jual lumpianya cuma orang pesen, ditawarkan ke teman-temannya kelompok sel, ya kan? Lalu dia nyaman dengan itu. Tuhan bilang, Ingrid, buka toko lebih luas. Gak bisa Tuhan. Dari mana modalnya? Masa aku harus pinjem bank, jaminkan BPKB? Siapa yang beli nanti Tuhan? Karena dia nyaman dengan jual di mana? Rumah. Terlalu nyaman. Jadi kalau saya suruh lompat, saya suruh bergerak, saya suruh maju, tidak berani. Seperti itu. Ya. Jadi banyak di antara kita yang apa saudara? Senangnya ada di seberang. Disuruh nyebrang sama Tuhan enggak mau. Disuruh Tuhan maju enggak mau. Jangan harap kaya, jangan harap kelimpahan. Sebab ada perjanjian dari Tuhan. Tuhan memberkati, kita melakukan bagian kita. Sekarang lalu masih yang pertama, nyebrang sungai Yordan itu enak apa enggak, Bu Warno? Enggak enak. Enak apa enggak sekarang nyebrang sungai Yordan? Enggak enak. Coba saya sini, Stella, kamu harus nyumbang kelompok Stella 10 juta. Enak apa enggak? Mana enak 10 juta waktu TV ini payah kok. Gak ada yang enak nyebrang kelompok nyebrang sungai Yordan tuh gak ada yang enak. Christian, mobilmu tak pinjam sebulan untuk kelompok sel.
seperti itu. Ya. Jadi kalau kita nyebrang tidak ada yang enak. Bayar harga itu tidak enak. Kalau nerima harga enak. Nerima enak, memberi tidak enak. Pelajaran pertama apa? Kalau mau kaya, kalau mau makmur, kalau mau diberkati, apa saudara? Harus nyebrang sungai Yordan. Artinya harus ada harga yang dibayar. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kita naik level. Yang belum melakukan jangan tersinggung. Kan rema firman buat saya. Tuhan bukan menghakimi tapi mengajar, mengingatkan. Kadang-kadang firman itu juga saya belum ada yang saya lakukan juga kadang-kadang. Tapi saya gak tersinggung, gak sensitif. Oh, Tuhan mengingatkan saya untuk saya lakukan. Itu yang pertama. Langkah yang kedua apa? Coba baca. Galuh. Untuk mengejar Kanaan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Siapa di sini yang imannya full 100% angkat tangan? Saya kasih hadiah. Angkat tangan. Yang imannya full 100%. Coba. Tidak ada ya. Sebab apa? Kita ini roh dan daging. Daging itu bagaimana? Daging itu kalau dicubit sakit nggak? Sakit. Artinya apa? Daging itu lemah. Jadi sekuat-kuatnya kita, tetap ada saatnya kita goyah. Tetap ada saatnya kita itu lemah. Pak Obaja, saya yakin ya, Pak Obaja, Pastor Jo, dia itu juga kadang-kadang dalam memimpin kelompok sel, ada goyahnya enggak? Ada lemahnya enggak? Ada. Cuman bedanya Pak Obaja dengan kita adalah ketika dia lelah, ketika dia capek memimpin gereja GBI Keluarga Allah, gak gampang. Saya aja mimpin segini aja saya letihnya bukan main, apalagi Pak Obaja. Saya tahu kalau dia lelah, dia melakukan apa saudara? Cepat-cepat cari Tuhan. Pak Obaja itu sudah pastilah kayak Pak Dodi, semua itu mereka itu maestro semua, mereka punya waktu sama Tuhan itu banyak. Jadi ketika mereka cari Tuhan, mereka apa yang tadinya lemah jadi teguh. Ya. Karena gini, hidup ini penuh dengan masalah. Masalah itu apa aja? Coba Galuh, masalah itu ada 4, apa aja? Kesehatan, keuangan, apalagi? Keluarga, apalagi? Pelayanan. Itu aja muter-muter 4. Kalau ketemu saya, kalau enggak pekerjaan, hutang, keuangan. Nomor 2, sakit, kesehatan, nggak ada obatnya. Yang ketiga, keluarga, mau cerai, pemulihan tidak terjadi, anak begini, orang tua begini. Satu lagi, pelayanan, selek sana, selek sini, gesek sana, gesek sini, nggak adil. Itu aja. Semua yang ke saya tuh itu aja, muter-muter 4 itu. Makanya saya bilang, perlu apa saudara? Teguhkan hati, kuatkan iman, ya. Karena merebut sesuatu itu sulit. Saudara tahu nggak lompat panjat pinang itu loh? Kalau 17 Agustus tahu nggak? Tahu ya? Dari bawah mau ke atas gampang atau susah, Fis? Susah, licin ya. Untuk mendapatkan hadiah di atas harus meneguhkan hati, menguatkan iman. Pokoknya aku bisa dapat itu. Pokoknya aku bisa dapat itu. Ya, teguhkan hati, kuatkan iman. Sebab hidup itu tidak mudah. Hidup itu tidak gampang. Ya. Tuhan itu waktu ngomong sama Yosua di Alkitab sampai berapa kali itu? Bilangnya, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Sampai berapa kali Pak Warno? 3 kali atau 5 kali? Coba saya pengen tahu, 3 kali atau 5 kali Bu? Tuhan ngomong sama Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat berikutnya ada lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lo yang ngomong Tuhan.
kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Catur, kuatkan dan teguhkan hatimu. Besoknya sharing lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sharing lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena penting ini. Sebab iman itu turun naik, saudara. Di gereja, saya tuh lucu kemarin ISS. Pak Ubaja tuh, wah, teguhkan imanku. Semuanya jemaat bilang amin. Yang di depan amin. Saya ketawa dalam hati, belum tentu pas keluar dari battle amin. Sebab manusia itu sukanya ngelihat keadaan, betul? Keluar, wah, ditagih utangnya, opo iya ya bisa lunas. Keluar, wah, usahaku sepi, apa iya bisa dapat uang. Keluar, sakit punggungku, apa iya aku sembuh. Nah, manusia seperti itu. Makanya perlu meneguhkan hati, menguatkan iman. Lalu tambahan dari saya, kalau saudara tanya, lalu gimana Ci menguatkan iman? Enak benar kalau ngomong. Nggak gampang loh Ci menguatkan iman. Kalau keadaannya enak, kalau duitnya banyak, kalau sehat, keluarga damai sejahtera, ngomong kayak gitu enak Ci. Tapi masalahku ini udah nggak bisa. Pengharapan udah nggak ada. Jalan keluar udah nggak ada. Lalu gimana Ci caranya? Supaya saya tetap kuat imannya. Kuncinya dari Vivi ya, tambahan dari saya cuma satu. Apa kuncinya? Mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Betul nggak? Mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Saya seperti itu. Saya kadang berdoa ya, Tuhan lu seperti nggak jawab saya. Seperti lama jawabannya. Kadang saya kenal langsung. Oh Tuhan belum dijawab sih Tuhan. Kan ini buat kerajaanmu. Ini kan buat kemuliaanmu. Kok belum dijawab? Tapi saya berusaha apa? Mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Maksudnya apa? Kalau dulu kita pernah ditolong Tuhan, sekarang juga pasti ditolong Tuhan. Benar nggak? Sampai selamanya. Tadi lagu yang Eva pilih itu bagus. Sampai selamanya Tuhan itu nggak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan tolong saya, kali ini Tuhan pasti tolong saya. Ya. Coba dalam hidupnya, saya mau tahu deh, siapa yang nggak pernah ditolong Tuhan? Coba angkat tangan. Yuk, siapa yang nggak pernah ditolong Tuhan? Pernah semua ya? Kalau saudara bernafas saja itu sudah ditolong Tuhan. Bernafas itu mahal saudara. Saya itu kalau doain orang di ICU, tahu ICU? Ruang wisata, tahu? ICU tahu? Kalau saya doain orang di situ, saya ini ngeri. Nafasnya tuh tinggal gitu. Apa enggak ini? Jadi kalau saudara saat ini masih bisa bernafas, sudah ditolong Tuhan. Amin saudara. Makanya hidup jangan banyak mengeluh. Selalu apa? Bersyukur. Itu aja. Ya. Ada masalah, terima kasih. Kalau orang nggak punya masalah, bahaya. Kalau orang nggak punya masalah, Tuhan nggak sayang dia. Kalau Tuhan sayang kita, Tuhan pasti kasih masalah. Supaya apa? Kita semakin kuat. Kita semakin teguh. Kita semakin apa saudara? Apa? Imannya mantap seperti itu. Ya, jadi pulang renungkan. Kalau banyak masalah, terima kasih Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, merebut Kanaan. Apa galuh yang ketiga? Komit dalam perjanjian Tuhan. Perjanjian itu dua arah. Kalau perjanjian itu kan dua arah, benar Christian? Christian ini kerja di bank. Kalau kamu bikin teken, ya, apa namanya pinjaman mandiri itu loh, mandiri ya, banknya. Selalu ada perjanjian toh, pakai materai toh. Ada pihak bank, ada pihak peminjam, begitu. Demikian pula dengan Tuhan, perjanjian itu dua arah. Tuhan dengan kita. Tuhan berkata, bagianku memberkati. Bagianmu melakukan
apa? Firman. Apa yang kusuruh lakukan. Karena ini tentang finansial, tentang keuangan, lakukan apa yang aku ajarkan melalui firman. Ada dua. Ya. Yang pertama apa saudara? Perpuluhan. Perpuluhan itu apa sih? 10% dari penghasilan kita. 10% dari berkat yang kita terima. Cik, kalau saya dapat handphone dari manalah misalnya Samsung, harganya 10 juta, apakah saya mau kasih perpuluhan, Cik? Terserah, monggo. Tapi kalau saya terkasih, saya cek harganya berapa. Misalnya 10 juta, 1 juta saya masukkan. Ya, yang nggak usah langsung. Misalnya minggu ini saya masukkan 50, 100, 50, pokoknya lunas seperti itu. Kalau saya dapat warisan rumah, perpuluhan nggak sih? Perpuluhan. Nanti hitungannya tanya Pak Warno, ya. Dia lebih mengerti. Kalau saya, perpuluhan itu adalah 10% dari setiap berkat yang kita terima. Bukan pekerjaan aja, dikasih orang juga bayar. Seperti itu. Kecuali kue. Misalnya saya ke rumah Pak Warno saya bawa kue, roti joy 3 kotak. Kata Pak Warno, perpuluhan nggak? Ngosok perpuluhan ya. Tapi kalau mau dikasih, wah aku dapat berkat kue, tak kasih Tuhan 30.000, monggo silakan seperti itu. Ya. Perpuluhan ini, yuk kita belajar, jangan ditunda-tunda. Saya tuh dulu pernah nunda perpuluhan, akhirnya ke apa? Kepake. Ya, tapi kita mulai saat ini komitmen lah. Bagian kita tetap mengembalikan perpuluhan. Ya. Kemarin di SS Pak Baja tuh gini. Ada satu kata-kata dia yang apa namanya buat saya buat saya luar biasa ya. Jadi gini, dia katakan, saya itu kalau khotbah tentang keuangan, saya paling nggak mau. Gitu. Betul? Yang ibadah kemarin paling nggak mau. Saya kalau tentang perpuluhan, itu yang pertama ya, bagian kita. Yang kedua menabur ya. Yang kedua menabur, saya paling nggak mau disuruh. Ya, saya dengarkan baik-baik. Lalu saya bilang, oh sama dengan saya. Saya ini kalau di kelompok sel ngomong, mari anak-anak kita menabur untuk piknik, untuk Natal. Saya juga nggak mau, nggak suka. Karena pada intinya saya orang nggak suka ngemis. Buat saya tuh seperti ngemis gitu loh. Kok duit aja sampai saya tuh minta anak-anak sel saya nabur gitu loh. Kalau saya seperti itu sama kayak Pak Obaja, nggak suka kalau khotbah tentang kayak gitu keuangan. Sebab keuangan itu bagaimana saudara? Sensitif. Ya. Kalau Pak Obaja dia katakan, kalau saya berbicara tentang perpuluhan, tentang keuangan menabur seperti itu, apalagi kan sekarang kan lagi digalakkan janji iman ya, janji iman sebab pembangunan gereja di Pantai Indah Kapuk. Saudara tahu Pantai Indah Kapuk yang dekat Tamango itu loh. Tahu Pantai Indah Kapuk? Kalau yang Jakarta mungkin tahu ya. Ingrid sama David, tanya dia harganya berapa Pantai Indah Kapuk. Mahal nggak sih? Mahal. Saat ini di Jakarta yang paling mahal. Makan bakmi 2 orang 300.000. Bakmi. Kalau di Solo berapa Regina bakmi berdua? Hah? Berapa Pak Warno bakmi berdua? Saya sama Ko Willy lah berapa? 30.000. Belum tentu. Ada saya sama Ko Willy 19.000 plus ST. Curiga kan ayamnya ayam apa? Ayam tiren, ayam yang mati kemarin. Tapi ya ayam semua mati. Kalau nggak mati gimana kita makannya? Benar apa enggak? Ya kan? Jadi Pak Obaja menyampaikan tentang keuangan itu. Lalu dia katakan sebenarnya dia nggak suka. Sebab apa? Jemaat bisa salah sangka.
Jemaat tuh mikirnya gini, oh baja, keluarganya ke luar negeri, mobilnya banyak, gerejanya besar, dan segala ketek bengek negatif thinking. Dia nggak mau seperti itu. Sama seperti Vivi. Vivi minta melulu. Kemarin buat ini buat ini buat ini. Tapi kemarin Pak Ubaja bilang apa? Kalau dia nggak menyampaikan tentang keuangan, justru dia itu gembala yang egois. Global dengan istrinya Susan Rogi itu, ya dia dia kesaksian dan menurut saya bagus sekali. Ada satu kalimat ya, yang menyentuh hati saya, dan kalimat itu harus kalian dengar, kalian renungkan baik-baik. Ya. Dia katakan, kalau saya menabur, saya nggak pernah tanya Tuhan kapan saya menuai. Betul? Yang paling bagus begitu. Kalau saya menabur, saya jangan tanya Tuhan kapan saya menuai, sebab waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Itu saya garis bawahi. Ya. Manusia ini kadang-kadang gitu. Misalnya saya contohkan, Galuh, Cik, tak kasih 500 buat piknik. Sebulan kemudian dia tanya saya, kok aku udah nabur di kelompok sel habis-habisan, kok aku merasa kekurangan ya Ci, kok aku merasa masih pas-pasan ya Ci. Jangan tanya kapan waktu kita menuai, sebab waktu Tuhan yang terbaik. Nah itu yang saya senang dari Susana Masih Josi kemarin. Dia katakan, ya, kalau kita menabur dengan hati motivasi yang benar, menabur ya menabur, gak usah mikir menuainya. Tapi percayalah, orang yang menabur Tuhan pasti tidak tinggal. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Yes. Hatiku percaya. Jaya selalu ku percaya. Pujian profetik, percaya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hanya padamu, hatiku percaya. Hatiku percaya. Aku percaya. Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, aku percaya. Yes, yes Tuhan. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Siapa rabu yang namanya rabu kira bakar bakar bakar.
Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Aku bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Aku kagum karena Engkau terlalu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sekalipun ada masalah, sekalipun ada proses, sekalipun belum melihat jalan keluar, sekalipun seperti tidak ada pengharapan, dalam Tuhan ada kepastian. Karena itu aku percaya Tuhan. Dan terima kasih untuk ibadah padang di siang hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus melakukan bagian kami, mengembalikan perpuluhan, memberikan taburan kami sesuai dengan kemampuan kami, menyenangkan hati Engkau. Kalau kami melakukan bagian kami percaya open heaven terbuka Tuhan. Pasti berkat-berkat-Mu tercurah dan setiap kami akan mengalami apa yang namanya keuangan kami sangat diberkati. Kalau ada hutang hari ini lunas, kalau bayar cicilan hari ini dimaklumkan, kami sehat, tidak ada penyakit apapun, tubuh jasmani kami kuat, datang sakit pulang sembuh, keluarga kami diberkati, keluarga kami dipulihkan. Terima kasih, sudah terjadi, kami terima, kami terima. Terpuji-pujilah Allah yang kami sembah, dan kita bersama-sama katakan,